Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah akan menjelaskan tentang teori belajar menurut John Dollard dan Neil Miller. John Dollard lahir di Menansa, Wisconsin pada 29 Agustus 1900. Ibunya adalah seorang guru dan ayahnya adalah seorang masinis rel kereta api. Menerima gelar AB-nya dari Universitas Wisconsin pada 1922 dan MA pada 1930 dan PhD pada 1931 di bidang sosiologi di Universitas Chicago. Dia wafat di saat sedang menulis sebuah buku dengan judul Fear in Battle pada 8 Oktober 1980. Neil Elgal Miller atau lebih dikenal dengan Neil Miller lahir pada 3 Agustus 1909 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Neil Miller juga meraih gelar BS-nya pada tahun 1931 di Universitas Washington. Dia meraih gelar MA pada Universitas Stanford 1932 dan PhD-nya di bidang psikologi di Universitas Yale 1935. Mendapatkan beasiswa dari Social Science Research Council dan manfaatkannya untuk mengikuti pendidikan analisis pada Institut Psikoanalisa Wina. Berikut ada beberapa komponen kepribadian. Yang pertama, struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, psikopatologi, dan perubahan tingkah laku. Dalam teori Dollard dan Miller, kebiasaan atau habit adalah satu-satunya elemen yang bersifat struktural. Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Dollard dan Miller lebih memusatkan pembahasannya mengenai proses belajar dan mereka menganggap penting habit dalam bentuk stimulus verbal dan respon. Dalam dinamika kepribadian, yang pertama ada motivasi dan dorongan. Dollard dan Miller mengemukakan bukan hanya dorongan primer yang dapat digantikan oleh sekunder, tetapi penguat atau hadiah primer ternyata bisa diganti dengan hadiah atau penguat sekunder. Yang kedua ada proses belajar. Dalam proses belajar ada 4 komponen utama belajar. Yang pertama itu drive sebagai stimulus yang mendorong terjadinya kegiatan. Q adalah stimulus yang memberikan petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya. Yang ketiga, respons adalah aktivitas yang dilakukan seseorang. Yang terakhir, reinforcement sebagai draft pereda dorongan. Reduksi drive menjadi syarat reinforcement. Yang ketiga ada proses mental yang lebih tinggi, ada generalisasi stimulus. Makin mirip stimulus lain dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap semakin besar. Yang kedua, reasoning, memudahkan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada bahasa yang mencakup ucap, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Kata dapat menguatkan tingkah laku sekarang secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi masa yang akan datang. Selanjutnya ada secondary drive. Tingkah laku tidak hanya diatur oleh primary drive, tapi juga oleh secondary drive. Yang keempat ada model konflik. Ada 5 asumsi dasar mengenai tingkah laku konflik, yaitu kecenderungan mendekat tujuan positif semakin kuat kalau orang semakin dekat dengan tujuan itu. Yang kedua, kecenderungan menghindar dari stimulus negatif semakin kuat ketika orang makin dekat dengan stimulus negatifnya. C, ada peningkatan kecenderungan menghindar lebih besar dibandingkan kecenderungan mendekat. D, meningkatnya dorongan antara mendekat atau menghindar akan meningkatkan gradients atau kecenderungan. Yang E, manakala ada 2 respon bersaing, maka yang lebih kuat yang akan terjadi. Selanjutnya ada ketidaksadaran. Dollard dan Miller membagi isi ketidaksadaran menjadi 2. Yang pertama, ketidaksadaran berisi hal yang tidak disadari, juga apa yang dipelajari secara nonverbal. Yang kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak tertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Kemudian ada perkembangan kepribadian. Yang pertama, perangkat innate respons sederhana dan primary process. Pada bayi ada 3 repertoire primitif yang paling penting, yaitu refleks spesifik, yaitu bayi memiliki refleks yang spesifik, kebanyakan berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. Yang B, refleks bawaan yang hierarki, kecenderungan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya. C, dorongan primer, stimulus internal yang kuat dan bertahan lama yang biasanya berkaitan dengan fisiologis. Drive ini memotivasi bayi untuk melakukan sesuatu tetapi tidak menentukan aktivitas spesifik apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada konteks sosial. Dollard dan Miller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosio-kultural. Prinsip belajarnya dapat diterapkan lintas budaya. Dollard dan Miller meyakini bahwa tingkah laku individu dipengaruhi oleh masyarakatnya. Yang ketiga ada situasi pembelajaran. Dollard dan Miller mengemukakan ada 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi, yaitu situasi makan, pendidikan kebersihan, pendidikan seks, dan pengendalian marah dan agresi.
Lalu ada psikopatologi dan perubahan tingkah laku. Dollar dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinum, dan bukannya dua hal yang terpisah. Tingkah laku neurotik dipelajari memakai prinsip yang sama dengan belajar tingkah laku normal. Inti setiap neurosis adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan hampir selalu bersumber di masa kanak-kanak. Sering selama 4 situasi training, anak mengembangkan kecemasan dan rasa berdosa yang kuat mengenai ekspresi kebutuhan dasarnya, membentuk konflik yang terus berlanjut sampai dewasa. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.